Anies tuh aman dah kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu kami katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny gitu ya. Memang sih kadangkala isu politiknya macam-macam. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, nggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Melihat video tersebut, saya terkejut. Bahkan saya yakin kalian pun terkejut. Bagaimana mungkin KPK takut sama pendukung si Anies Baswedan? Kenapa harus takut kalau benar? Nyawa taruhannya kalau terbunuh itu jihad fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang berani membela kebenaran, orang yang berani membela keadilan, bahkan kalau dia mati, kata Allah, sesungguhnya dia tidak mati. Dia hidup di dalam rahmat Tuhan dan mendapatkan rezeki. Kenapa KPK harus takut sama pendukung si Anies Baswedan? Kalau si Anies Baswedan salah, katakan salah. Kalau si Anies Baswedan korup, vonis, tersangkakan, penjarakan. Negara tidak boleh takut oleh preman-preman berjubah agama. KPK tidak boleh kalah, tidak boleh takut sama preman-preman berjubah agama yang memang mereka ini sebetulnya teroris. Sudah saya katakan mereka ini teroris. Teroris itu orang yang melakukan teror. Teror bisa dengan senjata, teror bisa dengan bom, teror bisa dengan fitnah, teror bisa dengan tekanan, ancaman, hambatan, gangguan. Pendukung si Anies ini teroris, mengancam hukum, menantang hukum. Kalau misalkan KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, kenapa harus takut? Sikat habis aja udah. Karena maling kayak si Anies Baswedan ini, kalau sampai jadi presiden, terus KPK tidak berani menetapkan dia tersangka, maka dia ketika jadi presiden akan menjadi maling of maling, the king of maling. Sudah, kalau misalkan si Anies maling, korupsi, tetapkan sekarang juga.
Kenapa harus bertanya kepada Menkumham? KPK independen, KPK harus punya pendirian, KPK harus punya wibawa. Bodoh amat mau dikatakan KPK jegal Anies Baswedan, KPK kriminalisasi Anies Baswedan, bodoh amat. KPK harus menjadi diri sendiri. Tidak boleh takut dengan manusia-manusia brengsek pendukung Anies Baswedan ini. Gak usah takut sama si Rizik, gak usah takut sama si Bahar. Siapa mereka? Bukan siapa-siapa. Bukan keturunan Nabi mereka. Saya jamin gak akan apa-apa. Sudah tidak ada keturunan Nabi. Takut sama Allah, takut sama rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, pilihan rakyat, pilihan Tuhan. KPK disumpah atas nama kitab suci di depan rakyat, di depan Tuhan. Masa takut sama si Borokokok? Malu dong. Kalau si Anies pada kasus Formula E ini benar-benar sudah memenuhi dua alat bukti dan terbukti dia bersalah melakukan korupsi di Formula E, udah tersangkakan secepatnya. Kenapa harus nunggu-nunggu waktu lagi? Sikat aja sekalian. Ada kasus bansos, sikat aja sekalian. Gak usah pikir ancaman-ancaman dari si Borokokok pendukung Anies Baswedan. Ini demi keselamatan bangsa dan negara. Karena rakyat Indonesia tidak mau dipimpin oleh maling. Kalau sampai KPK takut sama si Anies, maling si Anies maling, maka Indonesia akan kiamat. Uang rakyat akan dirampok besar-besaran bersama antek-anteknya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau seperti itu kapan kita majunya? Tegakkan hukum tanpa perlu politisasi politik. Tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Gak usah takut meskipun nyawa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.